Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi video pembahasan kali ini itu saya bahas satu penawaran judi bola ya dalam bentuk website ataupun aplikasi yang diklaim bisa membayar kalian dengan besar gitu ya. Judi bola di dalamnya investasi gitu. Nah, sekarang gini ya, teman-teman. Investasi apa yang benar yang dibaluti dengan judi bola gitu? Udah pasti itu investasi nggak benar, investasi bodong gitu. Oke, nama aplikasinya GOF ya, GOF gitu. eh Gini ya, simpelnya gini, negara kita ini punya yang namanya otoritas jasa keuangan gitu ya, yang melegalkan atau memberikan izin tentang suatu investasi ataupun penghimpunan dana masyarakat gitu, biar uang masyarakat itu aman, terjamin kalian setorkan ke suatu platform. Kalian ya menyetorkan uang ke aplikasi GOF ya. Itu kan kalian deposit, ngirim uang ke sana gitu. Untuk menjamin uang kalian itu aman, ya aplikasi GOF itu harus berizin dulu ke OJK. Nah, pertanyaannya gini aja. Aplikasi model judi ya yang katanya juga investasi, itu bisa nggak ya, logis nggak kalau diizinkan di OJK? Ini udah jelas ya, udah jelas ini investasi bodong gitu ya. Kabar-kabarnya untuk aplikasi ini sekarang ini penarikannya macet. Jadi kalau teman-teman ya eh, ingat ataupun pernah tahu kasus tahun yang lalu mengenai aplikasi yang serupa juga dengan aplikasi Gov ini, itu namanya Yagol, CFG Football juga. Itu sama, teman-teman. Ya, kalian ditawarkan suatu aplikasi ya, tebak skor bola, judi bola, yang dimana kalian cuma nebak yang salah atau ada break eventnya lah gitu ya, yang pasti untung. Tapi keuntungannya tidak sebesar yang kalian main di seperti anti korek skor atau apalah itu ya, yang sejenis itulah. Ya pokoknya ya selalu benar lah gitu ya, walaupun kalian tebak yang salah kalian tetap menang. Nah, judinya seperti itu ya. Gol itu udah menipu banyak orang, CFG Football juga. Nah, kemungkinan ya untuk aplikasi apa ya, Goof ya tadi kita bahas ya, itu bisa jadi satu komplotan dengan Yagol menggunakan skema money game Ponzi gitu. Ada sistem rabat ya, ada sistem keuntungan untuk orang, mengundang orang. Jadi kalau kita deposit uang kita itu dibagikan untuk beberapa leader kita gitu. Sebenarnya gini ya, untuk Gov ini itu nggak pernah saya bahas di konten saya yang sebelum-sebelum itu, belum pernah. Cuman dari beberapa teman-teman saya kayak Bang Anggi, terus ada juga yang lain itu udah bahas, ya udah ngingetin gitu. Untuk Gov ini ya nggak ada bedanya dengan Yagol, ya membayar di awal, menipu di akhir. Pembayaran untuk orang ya tidak sebanding yang dibayar dengan yang ditipu. Lebih banyak yang ditipu ketimbang yang diuntungkan. Yang diuntungkan ini jelas leader, teman-teman gitu ya. Jadi ini video lebih untuk orang awam ya sebenarnya ya, untuk korban lah, untuk korban ya, untuk korban dari Gov ya. Buat kalian yang udah jadi korban, jangan nyalahin siapapun ya, jangan nyalahin siapapun kalau kalian ditipu dari aplikasi Gov ataupun dari Yagol dulu ataupun dari semua judi investasi bola. Nah, jangan nyalahin siapapun, salahin diri sendiri gitu ya. Udah jelas ini judi ya, dimana judi itu nggak benar, ngapain kalian gabung ke judi ya, walaupun ini investasi yang menjanjikan gitu ya. Mungkin ya kalian ada diajak oleh teman, tetangga atau siapapun
Tapi setidaknya ya, sebelum kalian terjerumus, tergiur ya dengan iming-iming janji dari aplikasi ini, kalian bisa berpikir secara logika dulu ya. Ini judi gitu. Ya udah pasti nggak benar gitu loh. Jadi aplikasi ini menggunakan skema money game Ponzi yang dimana yang diuntungkan itu jelas yang bergabung di awal ya. Jadi dia itu makan uang orang yang ada di bawah. Itu perlu teman-teman ketahui. Ini nggak ada bedanya dengan money game yang udah sering saya bongkar. Jadi saya harap untuk korban dari Gov ini ya untuk kedepannya tidak terjerumus lagi ataupun berubah menjadi pelaku balas dendam, kan banyak gitu tuh ya. Jadi maksud saya teman-teman jangan sampai jadi pelaku. Itu banyak contohnya kayak kasus dari money game investasi bodong yang sebelum-sebelumnya itu orang banyak ya yang kayak tertipu, misalnya kayak di Enel ya, Enel Kekuatan Hijau ataupun di Yagol dulu. Dia orang awam yang ditipu. Terus dia ngerti nih, permainan money game Ponzi itu harus nyari posisi di awal serta menjerumuskan orang. Nah, jadi dia pindah ya ke GOF ya untuk menipu orang gitu ya. Jadi, saya harap teman-teman ya untuk yang udah terjerumus ke investasi bodong tidak menjadi pelaku ya, tidak meneruskan permainannya di money game Ponzi karena nanti itu bisa jadi tersangka. Ya, kalau kalian udah menjadi korban ya di investasi bodong money game skema Ponzi, saran saya kalian coba ngelaporin leader kalian yang dulu mengajak kalian. Berikan bukti-bukti seperti chat ataupun cara mereka mempromosikan. Kalian bisa buat laporan gitu. Karena itu ada peraturannya ya. Di Indonesia siapa yang mengajak orang ke investasi bodong itu ada hukumnya gitu ya. Jadi cari langkah yang benar ya. Kalau kalian udah terjerumus ke investasi bodong, jelas GOF ini investasi bodong, tidak terdaftar di OJK tapi ngeklaim dirinya adalah sebuah investasi gitu. Jadi teman-teman kalau udah jadi korban carilah langkah yang benar ya. Buat laporan ya, laporin leader kalian. Terus jangan cari jalan yang salah, yang sesat ya. Contoh kayak jadi pelaku ya, jadi leader, bahkan sampai menciptakan money game, aplikasi money game. Karena money game itu ya sehari itu ada saja bermunculan teman-teman. Dan itu jelas yang buatnya itu manusia, komplotan money game Ponzi gitu ya. Kalian bisa ngaca aja lah ya dengan kasus Yagol, udah berapa orang yang ditipu gitu ya. Yang jelas itu pasti komplotan yang nipu dia ya, yang nipu eh, pemainnya gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai dari aplikasi GOF ini. Terus mungkin tambahan dari saya untuk yang terakhir untuk teman-teman. Sekarang ini ada salah satu money game Ponzi juga yang kemarin itu sudah saya bongkar ya dalam bentuk trading ya, yaitu Excel Group. Juga ditambah beberapa money game juga yang lain, mungkin judi bola ada juga tuh yang sama ya untuk modusnya. Cuman saya lupa nama aplikasinya, AGC atau apa ya. Pokoknya ya kalau kalian ditawarkan sebuah investasi ya, pertama itu berpikir 2L ya kata OJK, legal dan logis. Kalau nggak legal mending hindari, kalau nggak logis mending dicurigai ya. Karena investasi itu tidak ada yang menjanjikan ya, investasi itu fluktuatif. Kalau ada yang menjanjikan nggak logis ya udah hindari gitu. Oke, itu video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.